Sore Bapak Ibu Sobat Muda. Hari ini saya bertemu dengan Dr. Farida hanya apa tuh? Haryati MPSI. Beliau adalah pimpinan pengembangan SDM AMC Bu ya. Hari ini adakan kegiatan sex education. Seksualitas bukan hal yang tabu. Kenapa sih? Oke. Selamat sore Ibu Farida. Selamat sore. Saya tertarik sekali Bu ya. Di sini melihat judulnya sex education. Iya. Soalnya diajarkan. Iya. Sebenarnya ini adalah materi-materi education yang memang sangat diperlukan di masyarakat kita. Harusnya tidak menjadi hal yang tabu. Kenapa? Karena kalau kita bilang tabu berarti kita sudah tidak mau lagi mengajarkan. Oh iya. Akan ada penyimpangan-penyimpangan setelah banyak ya kita tahu di masyarakat sekarang kejadian-kejadian pelecehan, kekerasan seksual yang berhubungan dengan fisik, berhubungan dengan seks ya, yang tidak benar gitu. Makanya dengan sex education ini memberikan edukasi, pendidikan kepada diri kita, kepada masyarakat, bagaimana kita bisa mengenali fungsi seksualitas ya, fungsi dari organ seksual kita ya, hingga bisa dipergunakan dengan baik. Dan ini harus diajarkan dari mulai anak-anak, dari usia dini sampai usia remaja dan pubertas, bahkan sampai di usia dewasa pun kita harus bisa mengenali. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang tidak hanya tahu, tapi kita juga tidak salah menggunakannya. Tidak ada lagi kejadian-kejadian pelecehan, kejadian-kejadian kekerasan di masyarakat, termasuk di diri kita juga kita mengerti tentang penyakit-penyakit kelamin yang biasanya hadir karena memang kita tidak mengenal tentang masalah sex education ini gitu. Ini Bu, maaf ya, apakah ini enggak hanya perempuan saja Bu yang mendengarkan ini? Laki-laki perlu juga gitu. Jadi ini kan juga mengajarkan tentang gender. Jadi dari anak kecil usia 3 tahun kita sudah mengenalkan tentang gender. Gender itu adalah si laki-laki dan perempuan. Oh, jadi nggak hanya perempuan ya? Ya, bisa laki-laki juga gitu. Dalam hal ini materi yang disampaikan maaf Bu ya, ini tentang apakah hal-hal yang berkenaan dengan yang maaf ini pornografi atau bagaimana Bu? Saya nggak tahu. Ya. Fungsinya dari organ reproduksi yang kita punya. Ya, penjelasan dalam materi ya. Kita bisa memberikan pendidikan, memberikan penerangan kepada para peserta, kepada masyarakat. Gimana bisa mengedukasi, bagaimana bisa memfungsikan organ vital, organ seksual kita menjadi benar gitu. Jadi bukan yang salah gitu diedukasikan, gitu, diperagakan atau dipraktekkan salah. Biasanya kan karena ketidaktahuan kita. Jadi masalah yang berkembang Bu ya. Iya. Lalu yang Ibu lihat sementara ini Bu di lapangan di masyarakat tentang pendidikan education itu sudah menyeluruh belum? Belum. Kita masih banyak yang menutupi gitu. Bahkan dari perkataan saja masyarakat kita banyak sekali yang belum mengerti, belum tahu, bahkan disamarkan gitu. Seperti misalnya alat vital laki-laki, mereka memanggilnya ada yang Johnny lah, ada yang lain lah gitu ya, bahkan yang merendahkan juga gitu. Begitupun dengan yang perempuan. Harusnya sudah dikenalkan dengan nama-nama yang sebenarnya gitu, supaya pemahaman ilmiah ya. Ya, pemahaman terhadap reproduksi itu bisa sesuai dengan nilainya. Oke, mungkin ada pesan para muda-mudi remaja ya, kepada adik-adik remaja, setidaknya belajar itu tidak harus membaca buku. Dengan banyak mengikuti kegiatan seperti ini, kegiatan seminar, organisasi,
ini kan bisa memberikan pendidikan yang di luar dari sekolah. Sangat membantu sekali buat kita untuk bisa semuanya mengerti gitu ya tentang ilmu-ilmu yang biasanya tidak tertuang di pelajaran atau sekolah. Oke. Terima kasih Bu, semoga bermanfaat. Sama-sama. Oh ya, Oh, ya. bisa nanti berkonsultasi untuk konsultasi psikologi di 0858 1955 0399 atau di 08123455 53685. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bapak.